Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan materi saya di saat ini. Materi saya di saat ini tentang Pancasila dan era Orde Lama. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata, Sanskerta. Panca berarti 5, sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila pada Orde Lama. Terdapat 3 periode penerapan Pancasila yang berbeda-beda pada masa Orde Lama. Hal ini disebabkan kondisi sosial budaya yang berada pada masa peralihan dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka. Masa Orde Lama ini merupakan pencarian dari penerapan Pancasila dalam sistem kenegaraan. 3 periode penerapan Pancasila saat Orde Lama. Yang pertama, periode 1945 sampai 1950. Pada periode ini banyak sekali tantangan yang harus dihadapi dalam penerapan Pancasila. Mulai dari upaya-upaya menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, hingga munculnya berbagai pemberontakan untuk mengganti ideologi. Pemberontakan yang terjadi pada periode ini yaitu yang pertama, pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI di Madiun pada 18 September 1948. Pemberontakan yang dipimpin oleh Musso ini bertujuan untuk mendirikan negara Soviet Indonesia dengan ideologi komunis. Yang kedua, pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau DII yang dipimpin Sakarmaji Marijan Kartosuwiryo. Pemberontakan ini bertujuan untuk mengganti Pancasila dengan Syariah Islam. Yang kedua, periode 1950 sampai 1959. Penerapan pada periode ini ingin mengarahkan Pancasila seperti ideologi liberal. Pada periode ini pun masih ada beberapa pemberontakan, yakni Republik Maluku Selatan atau RMS, yang kedua Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia PRRI, Perjuangan Rakyat Semesta atau Premesta yang ingin lepas dari NKRI. Dari segi politik, demokrasi pada periode ini berjalan lebih baik dengan adanya pemilu untuk memilih anggota konstituante. Namun, konstituante gagal menjalankan tugasnya hingga Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959 yang isinya membubarkan konstituante dan kembali memakai Undang-Undang Dasar 1945. Periode 1956 sampai 1965. Periode ini juga dikenal dengan demokrasi terpimpin. Demokrasi tidak berada pada kekuasaan rakyat, melainkan kekuasaan pribadi presiden. Hal ini yang menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam penafsiran Pancasila. Pada masa ini, Presiden Soekarno dianggap menjadi otoriter karena ingin diangkat menjadi presiden seumur hidup. Ia pun menggabungkan paham nasional, agama, dan komunis atau Nasakom menjadi satu yang ternyata tidak cocok dengan NKRI. Di masa ini pun pemberontakan kembali terjadi, yang dimaksud adalah peristiwa G30S atau PKI pada 30 September 1965 yang dipimpin oleh DN Aidit. Tujuan pemberontakan tersebut adalah mendirikan negara Soviet Indonesia dan mengganti Pancasila dengan paham komunis. Sekian dan terima kasih.